Hai guys, kembali lagi ke YouTube channel aku di Karenina Renata Official. Nah guys, hari ini aku pingin ngasih tahu sama kalian atau memberikan informasi kepada kalian bagaimana caranya berkembang di YouTube. Yuk guys, simak terus infonya sampai selesai ya. Nah, yang pertama adalah fokus dengan satu platform. Nah, saking banyaknya ya guys, media sosial yang sekarang ini membuat kita itu lebih dikenal. Jadi banyak orang yang ingin berkembang di YouTube, di Twitter, di TikTok ataupun di platform lainnya. Nah, itu diusahakan fokus dengan satu platform aja, teman-teman. Kalau misalnya semuanya kalian fokusin gitu teman-teman, kayak misalnya ke YouTube, ke Twitter, ke TikTok, itu kayak ngebuat kalian itu seperti membelah diri menjadi bagian-bagian kecil gitu loh teman-teman. Jadi nggak maksimal untuk satu platform. Makanya diusahakan fokus dengan satu platform aja. Karena kalau kita secara kan kita bukan artis gitu ya teman-teman, bukan orang yang dikenal orang. Nah, kita itu memperkenalkan diri ke masyarakat dengan satu platform. Nah, nanti kalau misalnya kalau kita berkembang di satu platform tersebut, itu yang lainnya juga biasanya itu ikut kecipratan gitu teman-teman. Kalau misalnya kita membelah diri atau fokus kemana-mana dengan berbagai macam platform, itu akan mempersulit kita untuk mudah dikenal di masyarakat. Nanti kalau misalnya dari platform tersebut kita sudah dikenal bagus dengan hasil yang bagus, nanti platform yang lain juga ikut-ikutan gitu guys, ibaratkan seperti kecipratan gitu ya. Nanti kalau misalnya hasilnya udah bagus, itu baru kita expand ke media sosial lainnya. Tapi bukan berarti aku sebagai YouTuber main Instagram, itu Twitter, Facebook, aku tetap main, tapi aku lebih expand ke YouTube gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita expand ke YouTube dengan hasil maksimal, nanti mereka itu otomatis siapa yang subscribe kita, siapa yang ngikutin kita di YouTube, itu mereka biasanya juga bakal ngelihat Instagram kita dan mereka ngefollow Instagram kita. Jadi bukan berarti aku nggak main gitu ya teman-teman, aku tetap main, tapi itu aku tidak menjadikan itu semua yang Instagram, Facebook itu tidak aku jadikan sebagai platform utama aku, karena platform utama aku adalah YouTube gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya nanti dari YouTube ini sudah berkembang dan hasilnya itu akan baik, itu otomatis nggak selalu otomatis ya, tapi beberapa persen itu biasanya pengikut kita itu akan ngikutin kita juga di media sosial kita yang lainnya. Ibaratkan seperti kecipratan gitu ya. Kalau misalnya kita di Instagram kita nggak ada endorse karena memang di YouTube kita itu banyak pengikut, banyak endorse, nanti di Instagram juga kita bakal ikut-ikutan, nanti ada yang endorse kita gitu, seperti itu. Nah, itu semua karena YouTube kita sudah berkembang teman-teman. Jadi kalau misalnya nih kita mengembangkan satu platform, itu otomatis yang lainnya juga bakal ngikut gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin fokus di satu platform, udah terjun di situ aja, fokus di situ, nanti yang lain bakal ngikut kok. Jadi makanya kita diusahakan fokus aja dengan satu platform. Itu akan memudahkan kalian untuk dikenal di mana-mana. Dan yang kedua adalah memiliki pengetahuan yang spesial ya guys. Nah, kalau misalnya kalian memiliki talent apa nih, kalian bisa nyanyi, atau misalnya kalian hobi masak, atau kalian memang fokus ke seputar YouTube. Nah, itu tuh bakal menjadikan kalian itu tuh video kalian atau channel kalian itu tuh cepat berkembang teman-teman. Jadi kalau misalnya tergantung kalian ya, kalau misalnya kalian punya skill konten masak nih, kalian salurkan lewat channel kalian teman-teman. Nah, kalian renungin dulu nih, kira-kira apa sih yang menjadi obsesi kalian, apa sih yang menjadi keinginan kalian untuk konten kalian ini gitu. Apa pengalaman apa yang bisa kalian bagi dan kalian jelaskan di konten kalian, itu akan memudahkan kalian dalam membuat konten. Jadi jangan cuma sekedar ikut-ikutan gitu ya teman-teman. Kalau misalnya itu nggak sesuai dengan keahlian kalian, itu akan bosi banget buat kalian.
Dan dari pengalaman kalian sendiri itu juga itu bisa kalian jelaskan dan bisa kalian sampaikan. Itu akan memudahkan kalian dan membuat kalian itu lebih enjoy dalam menyampaikannya. Nah, di saat kalian udah enjoy, kalian akan lebih mudah untuk menjelaskan. Kalau misalnya kita udah enjoy ya teman-teman dalam membawakan dan menjelaskan dari isi konten kalian, itu pendengar juga bakal lebih enjoy. Jadi kalau misalnya nih, kalau kalian menyampaikan sesuatu yang memang udah kental banget kalian tahu, itu kan penonton bisa beda tuh, oh ini si channel A ini nih nggak terlalu paham banget dari topik yang udah dia jelasin gitu, dan yang B ini nih dia paham banget gitu. Atau misalnya yang si C ini penyampaiannya kurang baik ya, karena itu tadi karena memang ngebawainnya itu nggak enjoy dan kayak dipaksain gitu loh teman-teman. Kalau misalnya kalian udah bener-bener ngerti, kalian juga ngebawainnya juga bakal enjoy banget, dan apa yang kalian sampaikan itu bakal diterima masyarakat dengan baik gitu. Nah, dan itu akan memudahkan si penonton dalam menangkap informasi yang disampaikan oleh si B, teman-teman. Jadi kalau misalnya nih si A sama si B itu kontennya sama, tapi kenapa ya kalau yang nyampein si B itu tuh kok kayaknya gue lebih cepet ya nangkepnya gitu, karena dia cara menjelaskannya dan apa yang dia tahu itu tuh benar-benar ngebuat kita itu si penonton bakal mudah banget untuk nerima informasi yang udah dia sampaikan, teman-teman, karena dia udah paham banget gitu. Makanya dan kita sebagai penonton juga bakal lebih enak dalam mendengarkannya. Nah, kalau kalian misalnya ngebuat konten itu sesuai dengan skill kalian, itu akan memudahkan kalian dalam menjelaskan, dan si penonton juga bakal enak dalam mendengarkannya. Jadi nggak cuma sekedar ikut-ikutan gitu ya teman-teman. Karena itu akan menjadi lebih baik daripada kita membuat banyak konten. Nah, sebenarnya bukannya nggak boleh punya banyak konten dalam satu channel ya teman-teman. Boleh banget. Aku pun punya beberapa konten di channel aku. Cuma nggak semuanya kita fokusin. Tapi paling enggak itu di dalam konten atau channel kita itu tersebut, itu harus ada konten yang temanya itu bener-bener kita banget gitu loh. Yang bener-bener dominan di channel kita. Misalnya nih, aku channelnya itu sebenarnya aku skillnya itu masak, bukan berarti aku nggak boleh nyanyi, bukan berarti aku nggak boleh ini gitu. Boleh banget, tapi lebih fokus kepada yang nyanyi atau kepada masak-masak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita skillnya apa nih, gue bisa nyanyi, ya udah kontennya itu lebih banyakin ke nyanyinya gitu teman-teman. Kalau misalnya semuanya mau dijadiin satu amburadul di situ, itu juga orang itu belum tentu subscribe. Pastinya yang ngumpul ke kita, yang mampir ke channel kita adalah orang-orang yang memang sesuai dengan konten kita kan. Misalnya nih, kita kontennya masak, pastinya yang mampir ke konten kita itu adalah orang-orang yang memang pengen lihat tentang masakan kita atau memang lagi ngeliat resep gitu kan. Nah, begitu juga dengan yang nyanyi gitu, lagi pengen ngedengerin lagu. Jadi nggak semuanya itu tuh nggak bisa kita fokusin jadi satu seperti itu teman-teman. Tapi boleh buat bermacam-macam konten, tapi harus ada yang dominan. Karena dengan kita mengutamakan topik dominan, itu akan memudahkan kita untuk dikenal sesuai dengan topik utama kita. Misalnya contohnya, oh itu tuh si Renata tuh, dia itu tuh YouTuber nyanyi, contohnya gitu. Orang itu akan memudahkan kalian untuk mengenal kalian dengan topik utama kalian. Dan yang ketiga, apa sih yang membuat kita itu channelnya cepat berkembang? Itu adanya masalah yang bisa kita pecahkan dari audiens kita, teman. Nah, contohnya nih teman-teman, misalnya audiens kita itu ada yang pengen belajar masak, atau pengen belajar tentang seputar YouTube, atau pengen belajar tentang apalagi tentang nyanyi, tentang misalnya cara edit video gitu. Dan kita menyajikan konten yang mereka perlukan. Kalau misalnya mereka butuh konten yang kita perlu, yang mereka perlukan, mereka kan pasti mampir tuh. Mereka pasti ngelihat channel kita, dan kita menyajikan yang mereka butuhkan gitu teman-teman. Kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi masalah audiens kita. Nah, lalu kita selesaikan nih di video channel kita tentang permasalahan mereka. Step by step kita jelasin apa sih yang menjadi permasalahan mereka. Itu kita berbagi informasi yang informatif dari pengalaman yang udah kita lewatin apa aja sih. Terus kita bisa ngejelasin, dengan kita bisa memecahkan masalah audiens kita, apa yang menjadi masalah mereka, itu kita jadi punya value gitu loh teman-teman. Kita jadi punya keahlian apa sih yang menjadi masalah mereka, itu bisa kita pecahkan. Teman-teman, kalau misalnya di channel kalian itu bisa membuat orang lain itu jadi ketawa, atau
atau bisa membuat orang lain jadi bisa masak dengan bahan-bahan yang murah, terus bisa mengembangkan YouTube gitu ya teman-teman. Itu tuh semua udah didapetin dari channel kalian teman-teman. Kalau misalnya apa yang menjadi permasalahan mereka itu sudah terpecahkan, mereka itu pasti terus-terusan mampir ke channel kita untuk memecahkan masalah mereka. Kalau misalnya nih mereka punya bahan, gue cuma punya uang 10.000 nih, bisa masak apa ya? Nah itu kita bisa buat channel kita teman-teman, masak hari ini dengan bahan-bahan yang murah. Nah itu mereka pasti mampir. Nah itu masalah mereka bisa masak dengan bahan-bahan yang murah atau bisa ketawa gitu ngelihat YouTube kita, dan itu akan bermanfaat banget ya teman-teman buat audiens kita. Nah, kalau misalnya di video kalian atau di channel kalian itu bisa memecahkan masalah audiens kita, itu akan lebih memudahkan orang lain untuk mampir ke channel kita teman-teman, dan channel kita akan lebih mudah dalam berkembang. Karena channel kalian sangat membantu untuk menyelesaikan masalah mereka dan benar-benar dibutuhkan oleh para audiens yang membutuhkan channel kita teman-teman. Dan pada akhirnya channel kalian bakal dicari oleh target audiens ya teman-teman, karena channel kalian sangat membantu dalam memecahkan masalah mereka. Dan akhirnya video kalian atau channel kalian itu akan lebih berkembang. Oke teman-teman, segitu aja video dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like, komen. Dan jangan lupa untuk kalian yang udah subscribe, aktifkan loncengnya supaya kalian selalu update video terbaru dari aku. Terima kasih, bye.